Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-qail al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, al-qurma wal fudala, dan yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang berpakaian rapi dan berpeci, beserta teman-temanku yang sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bumi berlapis-lapis, bapak-bapak yang berkumis tipis, ibu-ibu yang pandai buat kue lapis, sehingga di antaranya tercipta anak yang tampan dan manis yang bernama Abdul Faiz. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada putra gurun pasir yang pada hari Senin waktu subuh ia lahir, patung-patung di Ka'bah jatuh tersingkir. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari jurang kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni dinul Islam. Izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya rangkai sepanjang cerita Mahabharata, dan saya singkat menjadi sebuah sesarahan yang berjudul Santri Sehat Indonesia Kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesehatan merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dengan badan yang sehat, kita dapat melakukan segala aktivitas seperti bekerja, beribadah, belajar di sekolah, ataupun lain sebagainya. Banyak hal yang dapat kalian lakukan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Di antaranya menjaga pola makan, berolahraga, dan beristirahat dengan cukup. Apalagi di masa pandemi seperti ini, maka sudah sepatutnya bahkan wajib bagi kita untuk menjaga pola sehat agar kita dan orang lain bisa terselamatkan dari ganasnya COVID-19 yang telah mengekang aktivitas kita selama berbulan-bulan ini. Seperti dengan sering mencuci tangan, selalu memakai masker ketika di luar, selalu jaga jarak, dan tak lupa pula untuk meningkatkan takwa dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana usaha batin bagi kita. Terlebih bagi kalangan kaum santri yang notabene menjadi penghuni sebuah pondok pesantren yang tak pernah lepas dari segerombolan masa setiap harinya. Tentu kebersihan dan kesehatan merupakan hal yang patut untuk diprioritaskan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bicara santri memang tidak akan ada habisnya, apalagi manakala dikaitkan dengan perjuangan mereka di masa lalu melawan tentara Belanda. Sebagaimana ayat pertempuran yang terjadi di Surabaya pada 10 November 1945, santri bersama masyarakat Jawa Timuran di bawah pimpinan Bung Tomo dengan gagah berani melawan tentara Belanda yang ingin melumpuhkan Surabaya kala itu. Bahkan menurut sejarahnya, yang merobek bendera Belanda di pucuk Hotel Majapahit adalah santri. Argumen ini juga dikuatkan dengan pidato Bung Tomo yang selalu diakhiri kalimat takbir, Allahu Akbar. Dan terjadinya pertempuran ini merupakan buah dari resolusi jihad yang difatwakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Beliau menyatakan bahwa perang melawan penjajah hukumnya fardu ain. Alhasil, seandainya tidak ada resolusi jihad, maka pertempuran pada 10 November di Surabaya tidak akan terjadi. Dan apabila tidak ada pertempuran di Surabaya, maka Indonesia tidak akan merdeka sepenuhnya. Maka sudah sepatutnya jika Presiden Jokowi pada Kamis 22 Oktober 2015 lalu resmi menjadikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Peristiwa bahwa santri dengan beraninya melawan tentara Belanda merupakan bukti kecintaan santri kepada Indonesia. Sehingga demikian, manakala santri terus sehat baik secara ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesehatan, maka Indonesia pasti akan semakin kuat baik secara politik, agama, budaya, ekonomi, pendidikan, dan keamanan.
Karena sudah pasti penduduk Indonesia yang mayoritas Islam, yang mayoritas pernah mengenyam pendidikan di pesantren, akan terus mendukung pemerintah dan akan melawan siapa saja yang merongrong ideologi negara persatuan Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Santri sudah sepatutnya menjadi agen perubahan bangsa ke depan menuju masyarakat yang bermartabat, memberikan contoh yang baik kepada generasi yang selanjutnya. Sekali lagi, semakin santri sehat, maka Indonesia pasti akan semakin kuat. Kalau dulu tantangan santri melawan tentara Belanda, sekarang santri melawan korupsi, melawan ketidakadilan, melawan ketimpangan ekonomi, melawan kebodohan, melawan hoax, melawan media yang kurang imbang dan sebagainya. Santri tidak cukup hanya pintar membaca kitab kuning saja, namun santri juga harus mampu merawat dan melestarikan bangsa Indonesia yang dulu diperjuangkan dengan berdarah-darah oleh seniornya. Ayo para santri, marilah kita rapatkan barisan demi cita-cita kita bersama dalam memajukan bangsa Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Momen Hari Santri 22 Oktober 2020 kali ini, mari kita jadikan sebagai pemicu semangat untuk terus berubah dan berbuat kebaikan, menyiarkan apa yang menjadikan masyarakat lebih baik dan lebih kuat, karena hanya dengan itulah kita akan semakin bertambah solid dan kuat. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon ditambahi, apabila ada kelebihan semata-mata dari Sang Ilahi. Unzur ma qala wala tanzur man qala, laisal firaq lil firaq walakinnal firaq lisyauq. Akhiran aqulu lakum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.